Oke guys, welcome to Junta Channel guys. Ya kan, malam ini kita nongkrong dengan teman-teman. Ya kan, kita harus menikmati hidup. Malam minggu kata orang malam yang panjang. Kita harus menikmatinya guys. Jadi dengan itu kita harus menikmatinya ya. Ya teman-teman ya. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami agar kami semangat bikin videonya. Ya, tuh dengar kalian ya. Jadi spoiler aja, aku akan bikin akun YouTube, ya kan, untuk nongkrong-nongkrong aja sama kawan-kawan. Jadi tolonglah ya, kalian ujat-ujat, kalian skip kalian. Kalian tonton aja kami, kesibukan kami. Cowok-cowok ini, cewek-cewek kalau memang mau ada WA-nya di bawah, ya kan. Duduk. Jadi, cok, sambil minum lah kan. Oh iya. Ini sebelumnya perkenalkan, namaku Chandra, biasa dipanggil Junta. Di sebelahku ini guys, atau teman-teman, ini orang tua. Dalam artian dia udah banyak lah pengalamannya, ya kan. Jadi aku udah merantau lah, udah 2 pulau aku lewati, ya kan. Oke. Aku dari Sumatera, sekarang ada di Bali. Aku dari Ketemulah sama orang ini aku kan. Jadi memang satu lah yang ku bilang, walaupun kita berbeda-beda masih tetap satu. Ya kan? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Ini juga ada teman kita guys. Jadi aku lah di sini orang Batak sendiri ya kan. Inilah orang Jawa. Jawa ini, Jawa Kudus ini, suci hidupnya. Ya, walaupun orang tua ini bisa bercanda sama dia. Nah, ini orang Blitar ini. Jawa. Tiap hari lebaran orang sama dia ini. Iya. Beli kue tart terus orang sama dia. Itu dia. Sorry ya, itu kan bercanda doang bagi yang punya kampung. Ya, dia yang punya kampung nggak apa-apa kalian kan. Aku bikin akun ini tahu kalian ya. Aku mau bikin akun YouTube, Cuk. Serius. Untuk berbagi kayak mana asiknya merantau. Ya kan? Ya. Buktinya kita ketemu, ya kan, Mas? Oke. Ya. Kenapa Mas sampai ke Bali? Aku tanya, Cuk. Serius, santai aja, nggak usah formal-formal. Jadi gini ya, kenapa saya sampai di Bali? Tuang, Cuk. Karena ya mungkin saya pernah gagal dalam bercinta. Nah, saya patah hati dan terus saya pergi ke Bali untuk membuka lembaran baru. Ya semoga saya di Bali ini menemukan kehidupan yang Nggak ada yang nanya sampai ke situ, belum sampai ke situ ngomong, Cuk. terus gimana? Ya kan ku tanya, kenapa sih sampai ke Bali? Ya jawabanmu sampai ya karena permasalahan dalam cinta itu aja. Ya oke. Nah. Masalah percintaan lah. Percintaan. Emang belum nikah kok, Mas? Anakku udah 2. Nah, kenapa masih bercinta pikiranmu? Anjir, udah nikah kau, Cok. Serius ini. Walid itu udah tua, Cok. Tapi istrinya 4. Gak usah kau tiru si Wali. Jenggotnya panjang, jenggotmu ada rupanya. Coba lihat dulu. Lihat, kumisku lebih panjang. Gak usah sosolokan Medan kau. Aku orang Medan, kau orang Kudus, Jawa kau. Mantan kurang Medan juga, Cok, anjing. Mana dia coba? Jadi karena percintaan Mas sampai sini. Ya. Janganlah kau putar itu, Cok. Ini mau diputar di anu ini di YouTube. Ya, putar. Aku nanya kau dulu, nanti aku tanya-tanya si Eri Pras KW ini. Sorry bang, bukan maksud apa-apa. Jadi karena putus cinta tadi kan, tapi udah punya anak kau, putus cinta lagi kau. Serius lah kau, Cok? Jadi serius. Oh. Gimana? Jadi kenapa sasaranmu Bali? Menurutku di Bali, saya dulu kan pernah tinggal di Bali 4 tahun ya. Jadi dari pengalaman saya merantau ke sana kemari, cuma Bali yang bisa membuat kita have fun. Terus dunia kita, Bali itu kan singkatannya. Apa Bali itu? banyak libur. Oh iya betul sih. Jadi banyak liburnya gitu. Jadi hidup saya itu banyak liburnya. Tapi yang ada saya di sini tuh malah banyak kerjanya. Iya itu. Kerjamu aja nggak pernah libur. Hari Minggu aja masih kerja coba. Tapi walaupun kerja saya nggak pernah libur, uang saya juga libur terus gitu. Gimana ya supaya uang kita itu nggak libur? Hah? Maksudmu apa ini?
Tuang Cok, biar senang dia. Anjing. Serius ini Cok. Inilah ganti si yoga. Ya kan kita tanya satu-satu interviewnya dulu, nanti Aku lagi fokus. nanti di akun di video selanjutnya baru kita kasih si yoga refresh KW Cok. Oh, ya. Itu. Durasinya kelamaan itu, Cok. Nggak apa-apa Cok. Bosan. Mini. Kan udah bilang suka-suka aku bikin YouTube apa. Yang penting aku dokumentasikan. Oh ya. Iya, kapan-kapan lagi ya kan? Aku nggak ingin aku kirim pesan yang lebih bijak. Nanti di akhir itu belum juga kau jawab pertanyaanku. Durasinya terlalu panjang, Cok. Nggak apa-apa panjang-panjang lebih bagus, nggak usah diedit. Aku boleh Inilah guys, minum lah. Alhamdulillah. Susah ngomongnya sama orang tua, keras kepala kali coba. Iya, kata orang Minang. Kalapia. Tahu arti kalapia? Tahu. Apa? Aku terlalu manis. Nah, bagus, pintar kau. Ketemu orang Padang kau bilang gitu, toko kepala kau. Iya. Terus apa temanya malam hari ini? Itu temanya apa yang jelas? Kita nggak butuh tema, kita butuh dokumentasi. Oh. Itu aja. Ya udah kau tanya, aku jawab. Jadi ya kan udah aku tanya tadi. Ya kan kenapa Bali? Karena kau bilang banyak libur. Iya. Sementara nggak relate itu. Menurutku Bali itu Las Vegasnya Indonesia, coy. Jadi di sini tuh bebas ya. Kita mau ngapain aja itu bebas. Yang penting tetap satu sih tujuan kita, cari duit dulu baru kita mau bersantai-santai, mau senang-senang terserah. Tapi kalau di Bali gak punya duit, manusia tidak ada uang tidak berguna, itu kata pepatah Cina. Dan alhamdulillah sejauh ini saya masih tidak berguna karena saya tidak punya uang. Ada tuh. Uang itu banyak. Uangmu kan ada. Masa di dompetmu nggak ada uang? Sorry, ada uang. Ya kalau 50.000 insya Allah. Itulah. Tandanya kan kau bisa hidup di kampung orang. Tapi jadi ternyata guys, kita itu harus butuh merantau supaya kita tahu bagaimana hidup di luar. Ya kan? Itu nggak Mas? Ini Ini orang tua ini. Emang orang tua suara HP-nya keras sekali bang. Orang tua ini ya kan. Melanglang buana dia masih memang dari Jawa ke sini dia. Lebih Jawa aku. Aku ke Bali tuh serius ya, Cok. Nggak ada tujuanku ke sini tuh yang mau aku samperin tuh nggak ada. Tapi waktu itu saya kan scroll Instagram, ada lowongan kerja. Saat itu saya masih posisi kerja. Nah, mungkin pekerjaan saya ya bisa dibilang kerja rendahan lah ya, karena sopir truk itu kan. Ya. Nggak rendahan supir cuk. Jangan, nggak ada rendahan supir gede. Ya, tapi kan, banyak orang-orang seragam minta uang sama supir cuk. Iya, syukurlah kalau seperti itu. Cuman Lanjut. perempuan di luar sana mungkin sopir itu rendahannya. Sebenarnya saya sudah nyaman hidup tinggal di Jawa itu sudah nyaman, kerjaan ada, semuanya ada. Cuman saya memutuskan ke Bali. Saya ingin mencoba untuk membuka lembaran baru, menata ulang hidup saya yang pernah berantakan sebelumnya. Semoga di kehidupan selanjutnya di sini dan seterusnya saya bisa memperbaiki semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu nggak khotbah cuk, belum selesai Oh, juga. belum. Oh, jadi gitu ya. Karena kurang disyukuri sama cewek itu dulu kerjaan Mas ya. Bukan sih. Sebenarnya kalau masalah percintaan saya itu sebenarnya baik-baik. Ini kok jadi sesi curhat, Cok. Nggak apa-apa kan kita cerita cuk. Relax aja ya kan man. Saya sama mantan istri saya itu nggak ada masalah. Emang udah cerai? Mungkin secara hukum belum ya, tapi kalau secara agama sudah sah. Masa? Iya, Serius? karena sudah talak itu. Kau yang ngalap dia ngalap. Ya aku jadi. Oh, Karena gitu. kita mau dilakukan seperti apa kalau orang tua tidak menghendaki dan dari pihak salah satu tidak ingin mempertahankan memang susah. Iya. Kecuali kalau salah satu ingin mempertahankan, ayo kita berjuang sama-sama, ayo kita bareng-bareng, itu baru bisa dipertahankan. Tapi kalau sudah salah satu nggak mau bareng ya susah. Iya. Itu untuk pesan-pesan bagi yang sedang menjalin hubungan. Ya,
ya kan. Jadi kalau orang kalau udah tahu hukumnya orang menikah ya, berumah tangga itu, kita sebelum menikah itu tanggung jawab orang tua, tapi setelah menikah ini khusus para perempuan ya, itu tanggung jawab suami. Ketika suami sudah ayo bersamaku, berarti dia sudah siap untuk pasang badan dan dia tidak akan membuatmu kelaparan. Anjay, bisa kali kau malam ini mas. Iya, Iya. Itu pesan untuk semua cewek ya kan. Percayakanlah jika kau mencintai pria, percayakanlah dirimu kepada pria. Percayalah bahwa pria itu tidak akan membiarkanmu terlantar. Ya nggak mas? Gitu nggak mas? nah betul. Iya. Hanya saja kamu itu sedikit mensyukuri aja. Nggak usah punya standar-standar diri seperti di TikTok. Nah, Jalan hidup orang berbeda ya kan mas? yoi, selagi kita mau berusaha, berdoa, bareng-bareng berjuang sama-sama, nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Alhamdulillah. Anjir. Tapi emang betul itu mas. Iya kan. Karena pasti ada rezekinya lah nanti. Karena kan orang-orang tua yang kudengar itu mas, ngomongnya, Ya, orang-orang tua itu ngomongnya kayak pasti ada rezeki menikah, pasti ada rezeki anak. Ya kan. Ya ada. tergantung cara kita bagaimana mensyukurinya ya mas. Ya? Betul. Bersyukur itu maknanya luas. Jadi bukan hanya sekedar kita mendapat rezeki ataupun apapun, mendapat musibah itu juga bersyukur. Jika kita ambil sisi positifnya, mungkin coba kalau kita misal contoh hal musibah itu hanya kecelakaan ringan, kita masih syukurlah masih bisa hidup, masih bisa melihat orang sekitar, ataupun entah itu dapat kabar buruk, berita buruk, itu juga kita, kalau kita pandai bersyukur, insya Allah semua akan terasa indah. Itu dia. Bukan Bersyukur. hanya kesenangan ya. Iya, intinya kuncinya itu bersyukur, guys. Kalau kalian bisa bersyukur, hidup kalian sekarang itu udah paling baik lah itu. Nah, Kalau kalian telusuri, kalian gunakan riset, kalian skripsi kalian buat riset, masih banyak orang yang nggak seberuntung kalian. Ya mas. betul. Nah, Coba kalau misal jika kalian merasa hidup kalian itu merasa paling apa namanya, Cok? Paling menderita. paling menderita ya. Ataupun paling yang nggak merasa ini Paling terendah lah, ya. paling terendah. Terus misal kalian baru putus cinta, oh gini amat ya, atau ditolak-tolak perempuan, ataupun perempuan nggak pernah Gak usah jodoh. curhat. Nah. Coba kalian keluar, kalian lihat orang yang berjalan tidak punya kaki, orang yang nggak bisa melihat indahnya dunia dari kecil. Coba kalau kita mentelaah ataupun melihat orang-orang yang jauh di bawah kita, insya Allah kita pasti akan bisa bersyukur. Iya. Tapi menurutku mas, gak usah harus melihat yang di bawah, terlalu capek hidup kita. Ya kan, terlalu capek. Intinya syukuri aja. Ya itu bersyukur itu yang susah. Hari ini kita bisa bersyukur gak tahu, besoknya lupa lagi. Itulah sifat manusia. Karena kan kalau kita berusaha menyamakan sama orang-orang mas, anak kembar aja beda. Ya kan? Iya betul. Iya. Itu pelajaran untuk kalian ini. Dengar orang tua ini. Di channel pertamaku ini, di episode pertamaku ini, inilah orang pembukanya guys. Ini belum kubuat akunnya, nanti kubuat, baru kuposting. Inilah pesan-pesannya kalian. Beliau ini datang dari Jawa ke Bali karena kisah-kisahnya itu, sehingga dia kasih kalian kata-kata kayak gitu kan. Nah, baik dia ini. Jadi kira-kira mas, targetmu berapa tahun di sini mas? Untuk apa ini? Target apa ini? Target di Bali. Ini untuk merantau apa menetap di Bali nih niatnya? Jujur ya, saya berangkat dari Jawa itu memang, kalau di Jawa saya keluarga kan sudah nggak ada. Kedua orang tua saya sudah meninggal itu sejak saya usia remaja belasan tahun. Dan saya di Jawa pun tidak punya rumah, pulang paling ke tempat saudara. Ke tempat saudara saya juga malu, karena mereka sudah punya keluarga masing-masing, sudah punya kehidupan masing-masing. Jadi saya ke Bali itu ya gimana ya, menjalani sisa hidup saya. Kalau memang takdir saya membawa saya di sini itu bisa
lebih mapan lagi ataupun gimana seterusnya nggak tahu lah. Yang jelas ya dijalanin aja, disyukur. Oh berarti niatnya lama atau bisa menetap di Bali ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Oh. Berarti kira-kira cari cek Bali nih? Nggak tahu lah nanti jodohnya seperti apa. Wah, Yang tetap jelas- berserah kepada yang kuasa. Yang jelas kita jalani, kita syukuri. Ada yang mau sama kita, ya alhamdulillah. Nggak ada yang mau kita hidup sendiri pun nggak mati kan. Iya. Kalau murtad aja kalau mau hidup sendiri. Anjing. Enggak guys, itu bercanda guys. Jangan pula kalian cut nanti kan langsung instan agama aku. Oh, dia lagi lihat storynya sendiri guys. Namanya juga akun abal-abal ya kan. Cerita kita, ya kan men? Itu suara siapa itu? Pak? Oh, jadi Mas, pesan-pesanmu untuk orang-orang merantau itu apa sebenarnya? Ya ingat tujuan kalian berangkat dari rumah. Ketika kalian berangkat dari rumah ingin mencari rezeki di kota orang, ya hati-hati kalau bisa ya. Pengalaman saya yang udah-udah ya, menabunglah, disisihkan rezeki sedikit, jangan mengikuti hawa nafsu. Boleh kalian senang-senang, cuman pandai-pandailah manage keuangan dan juga gimana ya, pikirkanlah masa depan kalian. Apalagi kalian kalau yang masih belum menikah ya, masa depan kalian itu masih panjang. Dan juga Jangan salah pasangan lah intinya ya. kalau itu kita nggak tahu jodoh kita seperti apa nantinya. Yang jelas kita sering-sering berdoa semoga kita dipertemukan dengan orang yang tepat, yang bisa mengerti kita dan bisa selalu menemani kita dalam keadaan suka maupun duka. Setiap hubungan rumah tangga, percintaan ataupun apalah itu pasti ada problemnya. Oh iya. Ya gimana ya, kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan ya mau gimana lagi, gitu aja. Iya juga ya kan. Itu ya, intinya merantau lah. Ingat tujuan kalian merantau mencari nafkah. Ingat jangan lama merantau, ada kampung kalian. Kecuali kalian patah hati baru menetap kalian tempat perantauan kalian. Ya buat saya kan memang saya tidak punya rumah di Jawa, udah nggak punya. Ya nggak usah nangis Mas. Orang mudik saya juga mau mudik kemana juga bingung kan. Gak usah mudik, di sini aja kita ngopi-ngopi bareng ditemani orang tua. Ya nggak men? Kita bertiga ini guys, bertiga kita. Itu. Jadi kita lagi dengar orang tua ini ngomong. Enjoy aja ya kan. Ini ada teman kita ini dari Kudu, dari apa Blitar deh. Dari Bumi Proklamator. Oh iyalah. Oke guys, dari nasihat dari Bapak Sultan tadi bisa kita ambil guys. Ambil apa aja. Apa sih tujuan kita untuk hidup tuh apa? Iya. Yang pertama kita harus selalu bersyukur. Aku kasih closing statement nih. Oh asik. Dari Pras kasih statement. Jika harimu terpuruk, jangan kau menyesali karena kau bersenang-senang tapi kau lupa bersyukur. Oh iya ya. Berarti keterpurukan itu kita buat sendiri ya? Kita buat sendiri karena kita bersenang-senang tapi kita kurang bersyukur. Apa yang diberikan kepada Tuhan kita nggak pernah syukuri itu. Hidup tidak pernah kurang. Kalau kita kurang tandanya kita kurang bersyukur. Oh iya ya, kita sendiri yang bikin dia Kita kurang. sendiri yang bikin. Luar Iya. biasa. Kalau dikasih segelas, kamu minta segentong, salah besar. Iya. Tapi kalau saya memaksakan dikasih segelas, saya memaksakan bawa ember, Cok. Goblok berarti. Tergantung, kalau aku tergantung apa dulu itu yang dikasih. Ya siapa tahu, oh ini kasihan kan. Dia bawa ember jauh-jauh ya kan. Sekalian lah kasih ya kan. Iya, daripada Jadi untuk anak-anak muda jangan takut berjuang, jangan takut hidup di kota orang. Selagi kamu belum mencoba, janganlah kamu takut, jangan kamu menyerah. Itulah. Ini perantau semua ini. Kita anak-anak muda, Bray. Iya. Kita perantau semua. Jangan takut mencoba. Gagal adalah pelajaran paling berharga. Betul. Tapi keseringan gagal tolol juga kan. Anjir.
Bener juga kali. Enggak, aku punya prinsip juga merantau itu sebenarnya. Kalau kita merantau itu santai aja sebenarnya. Jangan terlalu arogan kita di kampung orang. Iya, kalau aku gitu. Kuutamakan mencari banyak teman. Kadang teman itu buat rezeki mas ya. Ya relasi banyak teman kan lagi banyak makanya gini ada kalau di Islam ada ya kalau semakin banyak kita silaturahmi ya semakin memperluas rezeki. Betul. Benar. Jadi contohnya kayak misal kita mengenal orang yang baru dikenal di luar ada ini nih peluang kerjaan ini yang awalnya kita nganggur akhirnya kita jadi kerja. Iya. Ya bocor jaga sih kalau misal kita yang namanya orang kan nggak tahu ya kedepannya seperti apa, tiba-tiba ada masalah di kerjaan kita terus kita harus terpaksa harus tidak dibutuhkan lagi ataupun gimana kan nggak tahu kedepannya seperti apa, terus kita punya banyak relasi tanya-tanya akhirnya ada yang Ada lowongan nggak kan gitu intinya gitu kan. Iya. Relasi itulah segalanya guys. Nggak cuma merantau sih, kita di kampung sendiri juga harus menjalin relasi supaya kita berbisnis, kita mencari makan itu gampang. Ya gampangnya dalam artian tanda kutip ya, nggak boleh kita meminta-minta. Kita ini ya kalau orang waras lah, maksudnya orang waras, orang sehat, punya kaki, punya tangan. Usahakan jangan minta-minta dulu, minta-minta uang ke orang itu nggak boleh. Kalian punya kaki punya tangan, apa kerjaan kalian kerjakan. Jangan, jujur ya, aku sarjana pariwisata. Nggak milih-milih aku kerja. Belum tentu di jurusanku itu banyak orang menerima lowongan kerja. Semisal ada pun lowongan kerjanya, bukan nggak mensyukuri. Namanya merantau kan kita ada hitungan harga mas. Iya benar. Kalau nggak cocok, ngapain kita kerja bakti? Benar juga. Kan gitu. Mending ada kerja memang yang melenceng dari jurusan kita. Sorry ya guys. Nggak apa-apa, tuang aja. Memang ada kerjaan yang melenceng dari apa kita, jurusan kita. Itu menghasilkan untuk kita menabung. Seperti pesan Mas Sultan tadi saja, harus banyak menabung kita. Ya kan? Supaya kita ya setidaknya merubah merubah nasib ke depannya. Iyalah. Supaya lebih baik. Itu aja intinya. Jangan pilih-pilih, jangan karena apa tinggi pendidikan kalian dimanapun kalau untuk perantauan ini, apapun pendidikan kalian, jangan kalian jangan kalian jangan terlalu milih-milih kerjaan. Yang penting uang, jangan mencuri, jangan meminta-minta. Punya kaki punya tangan, ya kan? Jadilah anak singkong, mau ditancap di mana-mana kamu tetap hidup. Ya, kalau aku jadi kelapa aja lah. Di mana aja dibuang bertunas dia. Iya. Di air kalian buang kelapa bertunas ya. Apa aja kelapa bisa digunakan. Ya? Nah. Itu. Ya prinsip orang beda-beda lah. Yang penting nggak cuman merantau, banyak teman. Ternyata mencari teman itu tak segampang mencari musuh. Ya, benar. percaya nggak dengan fanfic? Percaya men. Ya, Gampang kan cari musuh, gampang kita ngeludahin orang jalan cari musuh kita kan. Iya. Kita geber-geber aja pakai akses 100 itu orang udah ya kan. Iya. Tapi kan cari teman, cari relasi itu sangat susah. Teman-teman yang positif ya, nggak harus juga milih-milih. Ketemu teman yang negatif ya, jangan ngikut gitu. Pilih-pilih aja. Dalam artian pilih-pilih apa kelakuannya. Jangan pilih-pilih teman sebenarnya. Siapa tahu temanmu yang jahat sekarang itu besok bisa sukses dan membantu kau menjadi sukses lagi kan, kita nggak tahu. Nah, bener juga, jangan merendahkan orang. Kita nggak tahu orang kedepannya mau jadi apa, kita nggak tahu besok mau kemana, 1 bulan mau jadi apa, beberapa tahun mau jadi apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan sampai kita merendahkan seseorang, apalagi menyakiti hati seseorang. Nah itu dia. Nah, itu. Jangan pernah kalian ganggu juga istri orang soalnya. Selain mengganggu orang cowok, cewek juga jangan kalian ganggu sembarang. Mungkin untuk tema mengganggu istri orang bisa dijelaskan? Enggak, dia enggak mengganggu istri orang. Dapat istri orang. Iya. Ya.
Karena mau gimana pun rumput tetangga lebih hijau, guys. main kalian. Kata-katanya itu coba. Rumput tetangga lebih hijau coba. Emang rumput rumah tangga, rumput depan rumah kita kuning. Main. Orang ini lagi live juga, guys. Iya, guys, sorry guys, ini tuang Tenang. guys, tuang. Kita ini udah cukup umur. Kalau semisal ada pun larangan, kita ditemani orang tua juga, kita di Iya. sini nongkrong. Guys, sorry nih guys, ini bukan untuk ditiru, hanya orang profesional aja ini ya. Itu air putih aja itu, guys. Ya kan. Tapi kok pusing kalau ada air putih? Ini air putih diputerin, guys. Ya, inilah tujuanku membuat akun ini sebenarnya berada kita abadikan momen kita. Soalnya memoriku nggak cukup. Ya, biarlah kayak gila-gila gini kita. Yang penting kan bisa dikenal. Nanti Iyalah. barangkali anak-anak kalian ngeliat besok kan, oh ini bapak sama om sama Pak D sama Pak Le katanya kan. Bener. Ya, Iya. iya. Jangan kayak dia guys, suka stalking Instagram cewek guys, nggak baik itu. Nggak apa-apa namanya pria ya. Tujuan dia merantau tuh cuma cari cewek guys. Iya, karena kan udah rungkat dia di tanah kelahirannya. Mungkin untuk anak-anak muda kalau mau nikah dipikir-pikir dulu guys. Nikah itu mudah, yang susah itu ngejalanin aja. Betul kali, masuk kali kata-kata kau Cok. Serius. Ya mungkin aku juga belum pernah nikah, tapi banyak pelajaran yang aku ambil dari orang-orang yang udah menikah. Yaitulah perlunya kita berinteraksi sama orang, kita sering beradaptasi sama orang. Itulah banyak ilmu yang kita dapat, itulah relasi yang sesungguhnya yang kita dapat. Iya. Ada statement pebisnis itu bilang kayak gini. Membangun bisnis itu sangat mudah. Hanya saja menjalankannya supaya menjadi lebih baik itu yang agak susah. Ada satu lagi guys, ada statement dari akademisi. Kalau belajar hukum itu mudah, susahnya yang ngejalanin. Hukum apalagi kita di Konoha. Hukumnya pun makin mantap kali aturannya ya kan. Beda yang ditulis, beda yang terjadi. Banyak ngomong, aus minum dulu guys. Oke guys, konten ini bukan untuk mengedukasi kalian untuk Untuk berbagi pengalaman untuk merantau lah. Kita merantau kayak Mas ini merantau karena percintaan. Kau merantau kenapa, Cok? Gua merantau karena ya jujur ya, gua sebelum ke Bali gua di Jakarta kerja di ikut pemerintahan. Ternyata bener guys, apa sih yang kita dapat di pemerintahan? Ternyata banyak tikus-tikus berdasi. Jangan ngomong gitu, Cok. Konoha ini nanti tuh ditangkap. Gua ditangkap juga oke. Emang itu kenyataan guys. Jadi hidup di Indonesia tuh gampang. Selagi kita punya duit, kita bisa seenaknya sendiri. Asik. Kalau kata orang Batak guys, hepeng dong mengatur nagarium. Uang yang mengatur negara ini katanya. Ya, itu pepatah Batak mengatakan. Ya kan. Itu. Kalau dia bosan, ini percintaan. Kalau aku sendiri ya kesini namanya gabut ya kan. Harus nama aja Chandra Canduraun, suka jalan-jalan, itulah awak jalan-jalan. Jadi sekianlah konten pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang nantinya akan menonton, dan jika ada yang like, subscribe dan share-nya, ya syukur, puji Tuhan. Kalau ada yang mau lagi atau mau penasaran dengan keseharian kami ini yang suka nongkrong ini, nongkrong kami memang nggak kayak orang-orang kaya di kafe-kafe ya, kami di pinggir jalan, mungkin di kamar-kamar kayak gini ya kan nongkrong. So bisukan kayak gitu ya, ngapain juga namanya orang tua guys, dia live nggak apa-apa lah, namanya juga kita konten untuk senang-senang. Jadi konten ini dilakukan untuk arsip
keseharian saya dengan teman-teman. Teman kan bukan ini aja, banyak lagi teman yang lain. Kalau ketemu teman yang lain ya kan, bisa kita abadikan momennya, bisa juga dilihat di media sosial. Jadi kawan-kawan, kita ringkas sedikit yang dari dua narasumber kita ini atau teman-teman kita ini. Kayak narasumber film horor ya. Serius kan kita bikin formal ya kan. Nah ya udah kita santai-santai aja kalau nggak mau formal ya. Jadi dari dua orang biok-biok ini guys, tadi kita tangkap kalau orang ya. banyak kali orang merantau. Orang ini merantau karena ada masalah cinta, ada masalah bosan dengan pekerjaan yang dialami sebelumnya kan. Kalau aku pribadi sih kan ya karena pengen jalan-jalan aja, jalan-jalan sekalian kerja. Ya namanya kita nggak dikasih apa-apa kan, mau jalan-jalan mode healing kayak orang-orang kaya itu belum bisa. Mungkin besok bisa lah kalau naik ini video ya kan. Iya. Tapi nggak berharap, kita butuh arsipnya aja ya kan. Untuk merantau itu teman-teman, yang pertama perbanyak teman. Siapa tahu kalian besok punya bisnis walaupun kecil tapi bisa disalurkan sesuai dengan kebutuhan pasar di daerah teman-teman atau relasi-relasi kalian kan, bisa jadi rezeki buat kalian ya kan. Ada peluang buat kalian. Terus baik-baik kalian di kampung orang, jangan suka merusuh. Walaupun pepatah Batak pernah lagu anak Medan mengatakan kambing di kampung sendiri, banting di perantauan. Betul memang itu. Tapi ya kalau bisa nggak usah lah kita terlalu arogan di kampung orang. Orang juga punya kultur yang berbeda ya kan. Pandai-pandailah berteman, bukan pilih-pilih teman. Sebab memilih itu tidak mesti baik. Kadang pilihan kita itu salah menurut yang memberi soal, walaupun menurut kita itu benar, tapi akhirnya salah ya kan. Jadi kalian terkalah kata-kataku itu. Nah, supaya kalian bisa berpikir dikit, punya logika kalian dikit yang nonton video ini nantinya pas setelah aku buat ya kan. Oh. Iya. Jadi merantaulah kalian, bertahu kalian arti sebuah kehidupan. Sebab hidup itu bukan di kampung kalian sendiri. Ya kan? Oke, sekianlah videoku. Udah nggak cukup kayaknya HP ku upload ini, baru ku hapus nanti lagi. Oke? See you next time. See you.